Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Grit Banjar Podcast. Halo. Aduh, bintang tamu kita kali ini sangat spesial karena kita mendatangkan ASN muda Banjarmasin. Oke, kakak-kakak semuanya mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Perkenalan diri, terus apa aja sih kesibukannya sekarang? Boleh nih dari Kak Rekma dulu mungkin. Oke. Thank you ya udah diundang di podcast ini. Kenalin, aku Rekma. Aku ASN di Pemerintah Kota Banjarmasin, di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Kesibukannya selain jadi ASN juga ikut organisasi kepemudaan. Oke, selanjutnya Kak Dian. Ya, terima kasih juga kesempatan untuk podcast bb.com. Saya Dian Abdi, ASN di Pemerintah Kota Banjarmasin, di Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin. Kalau sekarang kesibukannya selain ASN, yang pertama ngurus anak pasti ya, karena anak udah 2. Terus support usaha istri, dan terakhir ada hobi juga videografi. Videografi. Ya, videografi. Oke, terima kasih sebelumnya kami ucapkan udah mau datang ya. Pertanyaan pertama, kenapa mau jadi ASN? ASN itu pengabdian. Pengabdian dan berusaha kita memberikan kontribusi kepada negara. Kalau aku awalnya memang nggak ada pilihan lain, jadi ya udah. Akhirnya terjerumus dan ternyata oke, ini sesuai sama passion aku gitu. Oke. Tadi kan nggak ada pilihan lain. Iya. Tapi emang cita-citanya dari dulu udah pengen jadi ASN atau emang kejebak aja sih sebenarnya? Awalnya kejebak, tapi sekarang karena udah ngerasa oh ternyata aku bisa nih di profesi ini gitu. Kalau Dian gimana? Kalau aku dari dulu memang ingin jadi ASN karena dulu waktu tergabung di organisasi PPI ada datang kakak-kakak senior gitu yang pakai baju IPDN, jadi kita juga ingin ikut gitu, ingin jadi ASN melalui jalur IPDN. Apa sih enaknya jadi ASN? Kita punya pendapatan tetap. Jadi untuk waktu kerja pun untuk di instansi-instansi tertentu selain instansi yang mungkin untuk pelayanan ya, kita mempunyai jam yang jauh lebih fleksibel. Ya kan? Dari jam 8 sampai jam 5 atau jam setengah 5 itu udah fix. Senin sampai Jumat. Jadi kita waktu untuk family time atau waktu untuk berorganisasi maupun hobi itu lebih fleksibel. Kalau aku pengembangan karirnya mungkin jelas ya, kita difasilitasi sama negara untuk di mana kamu kerja, jabatannya apa, nanti pengembangan karirnya akan linear gitu dengan pekerjaan. Ini kita bicara nih soal stereotype anak muda yang pengen jadi ASN. Katanya nih banyak kan ya yang bingung dan banyak yang bilang bahwa ASN itu nggak kreatif dan cari aman. Nah, gimana tuh menurut kalian? Sebenarnya paradigmanya udah berubah ya dari pandangan kolot yang seperti disebutkan sama host tadi bahwa kita agak kaku, terus tidak kreatif. Padahal zaman-zaman sekarang ketika generasi-generasi M dan Z kayak aku jadi masuk ke sistem birokrasi yang sekarang, sebenarnya banyak perubahan yang terjadi. Kalau untuk yang sekarang menurut aku jauh lebih fleksibel sih. Walaupun kita masih untuk top manajerial ya, mungkin level-level kepala dinas atau kepala bidang itu masih orang-orang lama, tapi kita mulai bisa up karena ada beberapa generasi 80-an yang mulai naik ke tataran kepala dinas. Jadi sudah mulai ada unsur-unsur yang milenial ataupun unsur generasi muda yang mengisi pos-pos pimpinan di ASN. Memang tidak sefrontal swasta. Mungkin swasta sudah generasi 80-an mungkin ada yang top leader udah. Cuma di ASN bertahap lah. Karena reformasi birokrasi memang sedang jalan dan bertahap. Oke, mungkin udah kita tanya-tanyanya, kita langsung masuk ke segmen benar apa salah. Nah, jadi di tangan kakak-kakak udah ada kertas benar atau salah. Oke, kita mulai pada pertanyaan pertama. Jadi PNS stabil duitnya, benar apa salah? 1, 2, 3. Benar. Kira-kira kenapa nih Kak? Benar nggak? Dari Kak Rekma. Oke, karena memang tadi udah disebutin kalau ya kita dapat gaji dan tunjangan yang cukup untuk untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keluarga dan lain-lain, itu kayaknya udah terjamin sama negara. Memang seperti aku bilang tadi, kita punya pendapatan tetap. Jadi ketika kita mencoba untuk mengeksplorasi pos-pos pendapatan baru, kita tidak akan kehilangan banyak hal. Baik itu untuk permodalan ataupun untuk
untuk bermodal lah, untuk bermodal usaha dan lain-lain. Jadi kita punya pendapatan tetap dan juga kita bisa memperjuangkan usaha-usaha yang memang kita jiwai. Pertanyaan kedua, ASN terjamin karirnya sampai tua. Benar apa salah? Wih, beda nih jawabannya. Mungkin dari Kak Rekma dulu deh. Kenapa nih jadi benar? Kalau Karlil ya tadi pertanyaannya, Karlil kalau dia berada di jalur yang linear gitu ya, dia pasti akan bisa berkarir sesuai profesi, sesuai jabatan yang dia ampu sampai akhir gitu. Itu menurut aku ya, subjektif. Oke, kalau kalian gimana? Kalau terkait karir mungkin kita tidak bisa tutup mata ya dengan zaman sekarang. Yang pasti untuk kita sebagai ASN, sebagai pribadi, kita ya do the best lah, hanya lakukan yang terbaik. Karir itu mungkin ada BKD ataupun ada pimpinan yang bisa menentukan. Kalau kita yang penting kita kerjakan yang terbaik. Masalah karir ya tergantung tergantung pimpinan dan organisasi. BKD itu apa bahasanya? Human resource. Ya, Human ya, resource. HR lah, mungkin tergantung HR. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ASN si paling abdi negara. Benar apa salah? 3, 2, 1. Salah dan benar. Beda lagi nih Beda lagi jawabannya. nih. Saya senang loh kalau beda kayak gini nih. Oke, mungkin dari Kadian dulu, kenapa bisa salah? Menjadi abdi negara itu nggak selalu jadi ASN. Ya, banyak jalur kok. Apalagi mahasiswa sekarang kan ada yang menwa, terus ada organisasi kepemudaan yang memang peduli dengan negara ini, maupun media pun bisa mengkritik negara itu dalam dasar kepedulian terhadap pembangunan negara. Ya. Jadi nggak selalu ASN itu abdi negara banget. Oh iya. Ya. Ada ASN yang cuek kok dengan negara. Oke, dari Kak Rekma? Iya, sebenarnya setuju sih ya sama statementnya Kak Dian, tapi kalau ketika dia udah di posisi sebagai ASN, dia harus jadi abdi negara yang baik, karena memang waktu awal dilantik dia kan harus jadi pelayan masyarakat, tujuannya adalah jadi pelayan masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau dia harus jadi abdi negara yang baik gitu. Oke. Masuk. Pertanyaan selanjutnya. Ini harus dijawab dengan serius nih. Harus jujur juga. Harus jujur nih. Masuk ASN bisa pakai orang dalam. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Wih, akhirnya ada sependapat. Mulai dulu, Kak Rekma dulu deh, gimana? Aku sendiri masuknya nggak bisa. Waktu itu ya, waktu zaman aku. Sepertinya sekarang pun dimanapun berada gitu ya, mau daftar instansi manapun, kita harus melalui sistem yang sudah terkoneksi sama internet, sama informasi yang bisa dilacak sama orang-orang di atas gitu, untuk melegalkan dia nih masuknya benar apa enggak gitu. Itu udah tersusun lah, udah terstruktur gitu untuk sistem penerimaannya masuk. Oke gitu. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya pakai orang dalam Nggak bisa, udah terkoneksi banget semuanya. Oke. Kalau Kadian gimana nih Kadian? Ya, kayaknya setelah adanya CAT itu semua udah berubah. Karena CAT nggak bisa dimanipulasi. Betul. Ya, sepandangan kami yang di bawah itu nggak bisa dimanipulasi. Entah itu orang atas manipulasi, kita belum tahu. Yang pasti CAT itu nggak susah lah dimanipulasi. Jadi untuk masuk ASN ya nggak bisa lagi lah untuk masuk orang dalam. Oke, selanjutnya ASN kerjanya santai. Benar apa salah? 3, 2, 1. Salah. Wih, sependapat lagi. Kalau stigma santai mungkin stigma orang-orang lama ya. Kalau kita ASN yang baru, bahkan ASN yang mungkin diangkatnya dalam sekitar 5 tahun terakhir akan merasakan. Karena beban, baik itu beban dari pimpinan dari level-level atas yang pertama dulu dia gaptek. Gaptek itu ada beberapa pimpinan kita yang gaptek, otomatis hal-hal yang perlu penanganan mungkin teknologi, informasi itu pasti dibebankan ke ASN yang baru. Itu yang pertama. Terus belum lagi kita harus menyesuaikan pola kerja di tempat yang baru. Dari Kak Rekma? Ikut aja deh kerja, gue sehari tuh ngerasain jadi ASN dengan banyak program kerja gitu. Oke, apalagi di dinas sosial ya. Iya. Oke, lanjut. ASN nggak ada KPI atau nggak ada punishment-nya. Benar apa salah? 3, 2, 1.
Salah. Oke, sependapat lagi. Boleh dong Sependapat. dikasih argumennya. Karikma dulu deh. Kadian dulu deh. Oke, Kadian dulu katanya. Kalau untuk kita kan setiap tahun itu ada SKP. Itu SKP yang disepakati antara ASN sendiri dan pimpinan. Jadi itu mau tidak mau kita harus menyusun apa target kita di tahun ini dan apakah itu terrealisasi di akhir tahun. Jadi sekarang sudah berubah paradigma, apakah memang kita nggak bisa dikontrol indikatornya. Yang pasti sekarang zaman udah berubah, stigma yang kemarin-kemarin yang katanya ASN itu semaunya kerjanya, nggak ada punishment. Sekarang sudah banyak kok, baik itu punishment dari masyarakat maupun punishment dari sistem. Iya betul, ada namanya indeks prestasi kinerja ya. Tiap tahun kita dinilai sama pimpinan. Iya, SKP itu dinilai sama pimpinan dan itu memang diperhitungkan mulai dari kehadiran, terus penyelesaian program, yaitu tadi disusun dalam SKP. Jadi sepertinya sudah sangat terukur untuk nggak bisa lagi santai-santai gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah pekerjaan ASN monoton? Benar apa salah? 3, 2, 1. Salah, sependapat nih salah. Mungkin boleh ke argumennya nih dari Kak Rekma dulu. Oke, kalau aku sih sekarang ngerasainnya kerja di pemerintahan kita diperbolehkan banget untuk kolaborasi, terus buka peluang program kerja sama banyak pihak gitu ya. Di luar memang kita harus melaksanakan dasar-dasar hukum di organisasi kita berada itu apa sih yang melandasi kita SKPD itu tuh ada gitu. Itu memang harus dilaksanakan, tapi di luar itu kita bisa kolaborasi sama banyak pihak dan menjalankan program sesuai tujuan kita. Oke, dari Kadian mungkin? Ya, terkait monoton ini sebenarnya itu monoton atau enggaknya itu ada di siapa pimpinan SKPD kita. Ketika pimpinan SKPD kita pikirannya itu kolot, mungkin akan monoton kesannya di dalam. Tapi ketika kepala SKPD kita tuh memberikan kesempatan untuk anak buahnya untuk berkreasi, berinovasi, itu akan jauh lebih kreatif. Saya pribadi mengapresiasi kepala dinas kami yang sekarang, kepala dinas kami kan Ibu Windy kepala dinas Kominfotik, yang mana beliau memberikan keleluasaan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di SKPD kami. Salah satunya kita baru launching sudah sekitar 3 edisi itu Buletin Cinta. Jadi kita Buletin Cinta Banjarmasin. Jadi kita memberikan membuat sebuah buletin yang mana merekapitulasi berita-berita yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya di Pemko Banjarmasin, untuk dikemas dalam suatu kemasan buletin. Selain itu kita juga terus memperkuat tim liputan kami dan tim live streaming kami. Jadi kedepannya kita akan mencoba memperkuat tim live streaming terkait kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Banjarmasin. Bisa kita publish melalui YouTube. Oke, sebelum penutupan, mungkin kakak-kakak boleh nih ngasih motivasi untuk anak-anak muda yang mau masuk ASN tapi ragu-ragu nih. Kalau misalnya ingin cari kaya, jangan di ASN. Nah, di ASN itu pengabdian. Plus kita lebih banyak waktu luang untuk family time. Jadi ketika ingin cari cepat kaya itu jangan di ASN. Buat teman-teman, kalau teman-teman siap jadi pelayan masyarakat, siap jadi abdi negara, siap di calling 24 jam, apalagi di sektor pelayanan publik, silahkan aja daftar. Karena kita terbuka untuk siapapun yang memang siap dengan resiko-resiko yang sudah kami sebutkan tadi. Sampai jumpa di podcast Berita Banjarmasin. Dadah! Yeay.